Kita perhatikan doa yang mulia ini. Nabi SAW mengajarkan kita berdoa dalam iftitah kita. Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dan dosa kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ini adalah doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari dosa, kesalahan-kesalahan. Atau maknanya, kalau toh kita melakukan dosa dan kesalahan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari hukumannya, dari azabnya. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dijauhkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari kita azabnya karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dipertegas lagi oleh doa ini. Allahumma ya Allah, naqini min khotoyaya, wahai Allah, kalau toh misalkan aku telah berbuat dosa dan kesalahan, naqini, bersihkan aku, sucikan aku. Jadi kalau aku sudah melakukan dosa, ya Allah, sucikan dosaku, bersihkan dosaku, hapus dosaku. Seperti halnya kotoran yang menempel pada baju putih, dihilangkan sehingga baju itu menjadi putih kembali, bersih kembali. Lalu dipertegas lagi dengan yang berikutnya, Allahumma ghsilni, ya Allah, cucilah, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air, salju dan embun, agar bersih. Ini ibarat kita perhatikan di sini, dibersihkan dengan air, salju dan embun, yang sifatnya itu adalah dingin, yang sifatnya itu adalah menyegarkan. Artinya apa? Dibersihkan, minta dosa itu dibersihkan dengan sesuatu yang segar, yang menyegarkan, bukan sesuatu yang menyakitkan. Ini permintaan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki di antara manusia itu, tatkala mereka berbuat dosa, berbuat maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ada di antara manusia yang diampuni begitu saja, ada di antara manusia yang cara mengampuninya adalah diberikan musibah, diberikan ujian, diberikan cobaan gitu ya. Sehingga dosa yang dihapus itu dirasakan pahit, dirasakan tidak mengenakkan. Maka dalam doa ini kita minta kepada Allah agar dosa kita itu dihapus, disucikan dengan air, salju dan embun yang dingin, menyejukkan dan tidak pahit serta menyakitkan. Ya, ini permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah tatkala engkau melantunkan doa ini, engkau sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa yang begitu menggunung. Kita tiap hari banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala tiap hari mengampuni dosa. Seperti dalam hadis yang Rasulullah SAW mengabarkan, memberitahukan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Misalkan tatkala mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuninya di siang hari. Pun demikian sebaliknya, tatkala dia berbuat dosa di siang hari, kemudian dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa di malam hari, terus seperti itu. Dan itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berdoa dengan doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhirnya. Bayangkan engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak dosa yang menggunung yang telah engkau tumpuk mulai semenjak menjadi mukallaf sampai datangnya ajalmu. Bahkan dosa-dosa itu engkau rasakan sudah seperti buih di lautan, banyak dosa yang dikerjakan. Dan ketika itu semua anggota tubuhmu, baik tanganmu, kakimu, lesanmu, kulitmu, memberikan kesaksian terhadap semua yang telah engkau lakukan dan yang engkau perbuat ketika di dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat misalkan, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga tatkala datang kepadanya, maka bersaksilah atasnya pendengarannya, penglihatannya, kemudian lesannya atas amal-amal yang pernah mereka kerjakan. Jadi itu bersaksian nanti pada hari kiamat. Tangan dan kaki kita bersaksi, lesan kita bersaksi, kulit kita bersaksi. Kalau dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan bersaksi atas mereka tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Ya, maka sebelum datangnya hari itu, kita masih punya kesempatan. Kita sholat tiap hari, kita hadirkan perasaan ini, kita hadapkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak dosa-dosa,
sementara dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibayangkan adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang nyala-nyala yang akan membakar dirinya. Oleh karena kemudian mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini. Yang seandainya doa ini kita baca nanti tatkala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku, bersihkan aku dari dosa-dosaku. Kala itu tidak ada manfaat. Kalau saat itu kita membaca dan bermohon kepada Allah, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat. Kenapa? Karena amal sudah terputus, tidak ada manfaatnya. Tapi saat kita baca sekarang, tatkala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang-ulang doa yang semacam ini, kita mohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita, akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.